Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, dengan mata kuliah yaitu Prolegomena, dengan judul materi yaitu Hakikat Teologi Kristen. Nah, sebelum lebih lanjut dalam pembahasan, tentunya kita akan mencari tahu dulu apa itu teologi. Nah, kata teologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu theos dan logos. Kata theos bisa diartikan dengan Allah. Allah ini bukanlah nama diri, tetapi sebuah gelar umum yang biasanya diberikan kepada sesuatu yang ilahi, karena dia pencipta dan penguasa alam semesta. Sedangkan kata logos memiliki dua arti, yaitu percakapan tentang atau studi tentang atau pelajaran. Jadi ketika kita menggabungkan dua kata ini, teologi memiliki pengertian yaitu study of God atau pelajaran tentang Allah atau percakapan mengenai Allah. Jadi dalam hal ini kita membicarakan tentang dua hal, yaitu God's being atau keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, dan God's relation to human beings, jadi relasi Tuhan dengan keberadaan manusia beserta seluruh ciptaannya. Jadi ketika kita membicarakan tentang Allah, maka kita diperhadapkan dengan dua kenyataan, yaitu yang pertama bahwa Allah itu absolut, sementara kenyataan yang kedua bahasa kita sangat terbatas. Karena itu untuk mempercakapkan Allah yang absolut dengan kemampuan kita manusia yang sangat terbatas, maka kita perlu melakukan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu via positiva, di mana seluruh sifat-sifat Allah dan keberadaan Allah disebut dengan istilah omni. Misalnya omnipoten, dia Allah yang maha kuasa dan lain sebagainya. Pendekatan yang kedua yaitu via negativa, artinya dilihat dari kata tidak. Misalnya dia Allah yang invisible atau Allah yang tidak terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat Ayub memberikan sebuah pernyataan dalam Ayub 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Pernyataan ini muncul karena manusia berusaha mengenal dan memahami Allah, sedangkan manusia mengalami keterhalangan yang disebut knowledge gap atau pengetahuan yang terbatas, sehingga manusia tidak bisa memahami, mengenal dan mengerti Tuhan karena knowledge gap tadi. Untuk itu, agar manusia bisa mengenal Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang harus menyatakan dirinya dan harus mewahyukan dirinya, sehingga Tuhan bisa melampaui knowledge gap tersebut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dengan dasar itu, maka kita harus pahami bahwa teologi itu bukan merupakan opini manusia tentang Tuhan seperti yang dia inginkan, dan bukan dibangun juga dari pengalaman rohani seseorang. Tetapi teologi itu adalah pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia, di mana ada penyataan umum di sana. Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa teologi ialah pengetahuan dari Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab, diterima oleh iman, dirumuskan secara sistematis, dan dikembangkan melalui kemampuan kodrati manusia dalam pimpinan Roh Kudus. Demikianlah tugas video mengenai pengertian teologi. Tuhan Yesus Kristus memberkati.